Hai kids, kita pasti pernah mendengar istilah inflasi yang sering menjadi perbincangan publik. Saat ini inflasi sedang terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Sri Lanka. Pada Juni 2022, Amerika Serikat mengalami inflasi sebesar 9,1%, angka tertinggi sejak 1981. Sedangkan Sri Lanka mengalami inflasi sampai 60% pada 2022. Lalu, apa yang dimaksud dengan inflasi dan bagaimana dampaknya? Yuk kita cari tahu. Apa itu inflasi? Berdasarkan laman Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi diukur untuk mengetahui dampak keseluruhan dan perubahan harga produk dan layanan. Sedangkan kebalikan dari inflasi yaitu deflasi, atau penurunan harga barang secara terus-menerus. Penyebab inflasi. Inflasi bisa terjadi karena adanya peningkatan jumlah uang yang beredar akibat terlalu banyak mencetak uang. Inflasi juga bisa terjadi karena berkurangnya nilai mata uang yang sah akibat meminjamkan uang sebagai kredit, rekening, cadangan. Selain itu, inflasi juga terjadi karena adanya tekanan dari sisi supply, sisi permintaan, dan ekspektasi inflasi. Hal tersebut membuat uang kehilangan daya belinya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dampak inflasi. Tingginya inflasi bisa menyebabkan pendapatan masyarakat menurun dan berdampak pada standar hidup masyarakat. Inflasi juga membuat pelaku ekonomi kebingungan dalam mengambil keputusan. Inflasi akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Kalau dengan inflasi domestik lebih tinggi dari inflasi negara, bisa memberikan tekanan pada nilai rupiah. Sehingga inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Nah kids, itulah penjelasan tentang inflasi yang sedang terjadi pada beberapa negara. Sekarang yuk kita cari tahu tentang macam-macam pelaku ekonomi. Setiap waktu manusia mencoba memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan melakukan tindakan ekonomi, yaitu konsumsi. Jika bicara tentang konsumsi, maka nggak bisa lepas dari peranan pelaku ekonomi yang turut mendukung kegiatan ekonomi. Interaksi antara para pelaku ekonomi ini akan memengaruhi terjadinya permintaan dan penawaran barang atau jasa di pasaran. Nah, sekarang kita lihat yuk macam-macam pelaku ekonomi dan peranannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga adalah pelaku ekonomi pertama yang memengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam pasaran. Rumah tangga atau keluarga yang berjumlah kurang dari 5 orang, maka termasuk dalam rumah tangga kecil. Sedangkan jika jumlahnya lebih dari 5 orang, maka masuk dalam rumah tangga besar. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka akan memengaruhi banyaknya jumlah permintaan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, hal itu juga berhubungan dengan faktor keuangan dari rumah tangga atau keluarga itu sendiri. Menurut status ekonominya, rumah tangga atau keluarga dibagi menjadi 3 kelompok. A. Keluarga prasejahtera, keluarga yang gak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. B. Keluarga sejahtera, keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya. C. Keluarga kaya, keluarga yang gak hanya bisa mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya saja, tapi juga bisa mencukupi kebutuhan tersiernya. Badan usaha dan perusahaan. Badan usaha dan perusahaan sama-sama punya 3 aspek, yaitu bentuk, fungsi, dan tujuannya. Badan usaha merupakan organisasi yang bertujuan untuk mencari laba atau untung. Sedangkan perusahaan adalah tempat produksi atau pengelolaan semua faktor produksi yang ada. Perusahaan inilah yang biasanya digunakan oleh badan usaha untuk mencari laba atau keuntungan.
Badan usaha memiliki beberapa bentuk seperti CV, firma, PT, yuridis, hukum dalam bentuk perorangan. Sedangkan perusahaan bisa berupa pabrik, bengkel, toko, ataupun berbagai jenis unit produksi. Keberadaan keduanya sebagai pelaku ekonomi juga ikut memengaruhi tinggi rendahnya permintaan dan penawaran barang dan jasa. Bisa diambil contoh ketika masuk musim liburan nasional. Biasanya tiket transportasi akan mencapai harga tertingginya dibandingkan hari-hari biasanya. Pemerintah. Seluruh kegiatan ekonomi yang berjalan dalam sebuah negara harus melalui pengawasan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur jalannya kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga turut andil dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang juga jasa. Sedangkan sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan. A. Pemerintah punya kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. B. Pemerintah berperan memberikan subsidi pada masyarakat prasejahtera atau membuat fasilitas yang bisa menunjang kegiatan ekonomi. C. Pemerintah berperan mengatur suku bunga bank dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah juga berperan mengatur sumber pendapatan berupa pajak dan retribusi. Masyarakat. Masyarakat yang selalu berusaha memenuhi berbagai kebutuhannya dengan melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, tentunya memengaruhi permintaan dan penawaran suatu komoditas. Tak hanya terbatas pada masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Hal itu juga bisa berlaku untuk masyarakat asing dan seberapa kebudayaan atau tren berlaku di sana. Orang-orang yang bekerja atau menuntut ilmu di luar negeri juga bisa menjadi pelaku ekonomi ketika melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan produk negeri asalnya. Misalnya, mereka membutuhkan barang-barang atau bahan makanan asli Indonesia lalu membelinya. Hal itu akan memengaruhi permintaan dan penawaran barang sehingga mendorong kegiatan ekspor dan impor terus berlangsung. Nah, itulah macam-macam pelaku ekonomi dan peranannya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!